Nah, di video kali ini kita akan membahas Boruto episode 214 full pembahasan yang menceritakan kebangkitan Ishiki. Nah, sebelum itu yuk bantu subscribe dan like-nya. Terima kasih. Terlihat Jigen yang terbakar api dahsyat. Jigen tidak mampu mematikan api tersebut. Sementara itu, Boruto yang melihat di balik ruang, Boruto berkata, "Maksudku, itu api yang hebat. Tapi dia tinggal menyedotnya dengan karma kan?" Lalu Kawaki yang ada di sebelahnya pun menjawab pertanyaan Boruto. Kawaki berkata, "Tidak, api itu tidak diciptakan dari cakra. Itu api alami. Jigen tidak bisa menyerapnya." Nah, di sisi lain kita diperlihatkan Kashin Koji yang melihat Jigen terbakar. Namun tidak diduga, sepertinya Jigen berusaha menghilangkan apinya. Kawaki yang melihat lewat layar proyeksi berkomentar, "Tidak mungkin." Lalu Boruto berkata, Hei, sepertinya dia menyerapnya." Kemudian Sasuke menanggapi. Sasuke berkata, "Tidak, dia menyusutkan apinya. Dia membuat apinya menjadi lebih kecil dengan memakai kemampuan khususnya." Amato berkata, "Sukuna Hikona Jutsu rahasia Ishiki itu bisa menyusutkan hampir semua benda dan mengembalikannya seketika itu juga, kecuali benda hidup. Dia bisa menyusutkan dirinya, tapi tidak dengan makhluk lain. Tapi selain itu semuanya bisa, bahkan api." Lalu Shikamaru bertanya pada Amato, "Jurus sederhana tapi sangat mengerikan. Jadi bagaimana pria bertopeng itu melawannya?" Kemudian Amato menjawab, "Tentu saja, kami sudah mengantisipasi semua ini. Karena itulah kami ingin menyerangnya sekarang." Nah, terlihat jelas sekali Jigen menyusutkan api tersebut dengan jutsunya. Namun, sepertinya terjadi retakan di perutnya. Kondisinya semakin memburuk. Jigen sendiri bergumam di dalam hatinya, tubuh Jigen ini sudah mencapai batasnya. Tubuh ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Cakra yang tersisa juga tinggal sedikit." Lalu, api yang berusaha dihilangkan oleh Jigen pun membesar kembali membakar tubuh sang pemimpin Kara tersebut. Naruto yang menonton pun berkata, "Apa yang terjadi? Dia mulai terbakar lagi." Amado pun berkomentar, "Dia baru saja pulih dari pertarungan melawan kalian berdua. Jadi, mustahil baginya untuk terus menyusutkan api abadi yang berasal dari gunung berapi." Kemudian api itu semakin membesar. Sementara itu Koji tetap menonton dan yang lainnya pun juga terlihat menyaksikan. Lalu Naruto berkata, "Seakan tiba-tiba berakhir. Apa ini cara untuk membunuh Otsutsuki?" Lalu Sasuke secara kesal menanggapi perkataan Naruto, "Kau ini dari tadi menyimak apa tidak? Kau masih saja bodoh." Naruto berucap, "Hah?" Lalu Sasuke berkata, "Kau tidak dengar tadi, dia masih punya karma. Selama mereka masih punya karma, Otsutsuki tidak akan mati. Mereka akan terus bangkit. Otsutsuki Ishiki saat ini dia punya Jigen dan Kawaki, dua wadah yang sudah ditanami karma. Dalam waktu dekat dia bisa hidup kembali." "Apa itu benar, Amato? Berdasarkan penjelasanmu dan kau sekarang akan memberitahu kami cara mengalahkan mengingat fakta itu, benar?" Lalu Amado membalas ucapan Sasuke. Amado berkata, "Itu benar Sasuke, kau memiliki pemahaman yang sangat bagus. Kau juga bilang barusan jika Ishiki lahir kembali di tubuh Kawaki yang lebih cocok dari tubuh Jigen, kita tidak akan bisa mengalahkan dia. Dan itu akan menjadi akhir bagi dunia shinobi. Tapi itu tidak masuk akal jika Jigen mati bersama Ishiki. Sisa wadahnya hanya tinggal Kawaki. Kita akan masuk ke dalam jebakan Ishiki. Benar begitu bukan, Amado?" Lalu terlihat Amado yang terdiam saja. Nah, sementara itu Shikamaru berkata, "Sialan, jangan bilang semua ini sudah diatur untuk Ishiki dari awal." Kemudian di adegan selanjutnya terlihat Kawaki yang berada di luar ruangan masuk ke ruangan interogasi. Dan tiba-tiba Kawaki menyerang Amado menggunakan tangan alat ninja sains miliknya. Untungnya Sasuke menyelamatkan Amado menggunakan pedangnya. Kawaki berkata, "Ah!" Naruto yang melihat berteriak, "Kawaki!" Lalu Boruto berlari ke ruangan interogasi, membuka pintu sambil berkata, "Apa kau baik-baik saja?"
Dan Naruto berkata, "Kawaki, sudah aku bilang jangan masuk ke sini." Dan di hadapan Kawaki ada Amato. Amato berkata pada Kawaki, "Lama tidak jumpa. Kawaki, kau terlihat sehat." Lalu Kawaki bilang, "Amato sialan, apa yang kau rencanakan?" Lalu Amato membalas, "Aku tidak suka dituduh begitu. Ini cuma salah paham karena ini rumit. Biarkan aku selesai menjelaskan dulu dan kau akan tahu apa yang aku maksud." Kemudian Shikamaru berkata pada Amato, "Cepat katakan, singkat, padat, agar kami bisa mengerti." Kemudian Amato menjelaskan situasinya. Amato berkata, "Jigen sebentar lagi akan terbakar sampai mati bersama Ishiki. Saat Otsutsuki mati, pemindahan akan otomatis menuju ke wadah lain. Bahkan Ishiki sendiri tidak bisa mengendalikannya. Dan meski Jigen serta Kawaki adalah wadah Ishiki, karena Jigen telah memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan ekstrak. Jadi, Jigen sudah siap untuk menjadi wadah Ishiki kapan saja. Sedangkan Kawaki masih belum menyelesaikan prosesnya, mirip seperti Boruto. Prosesnya masih belum selesai untuk saat ini. Singkatnya, dia belum bisa dipakai sebagai wadah." Lalu Shikamaru mengambil kesimpulan dari apa yang ia dengar. Shikamaru berkata, "Jadi maksudmu jika Jigen mati sekarang dan Kawaki belum bisa dipakai sekarang, itu artinya Ishiki tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat? Setidaknya sampai Kawaki sudah siap sepenuhnya menjadi wadah yang layak." Sementara itu, Boruto bertanya pada Amato, "Tunggu dulu, jangan bilang kau mau membunuh Kawaki sebelum itu terjadi." Lalu Amato berkata, "Yah, itu juga salah satu pilihan." Nah, Naruto yang mendengar itu tidak terima. Naruto berkata, "Itu tidak lucu, aku tidak akan mengizinkan hal itu." Kemudian Amato berkata, "Tenanglah, ini masalah waktu. Kembali ke topik." Nah, selanjutnya terlihat kobaran api mulai menyusut. Shikamaru berkata, "Apa itu?" Lalu Amato bilang, "Lihat itu baik-baik. Otsutsuki akan segera menunjukkan wujud sejatinya." Naruto berkata, "Apa?" Shikamaru bilang, "Ishiki akan bangkit." Nah, lalu Naruto berkata, "Tapi bagaimana bisa? Bukankah wadahnya Jigen sudah mati?" Lalu Amato menjelaskan, "Benar, dia sudah mati secara medis, tapi tidak sebagai wadah Otsutsuki. Tidak peduli meski itu mayat hangus yang terbakar. Selama itu adalah tubuh yang mengandung karma, tubuh itu masih cukup berfungsi sebagai wadah reinkarnasi." Kemudian Amato berkata pada Kawaki, "Aku senang kau ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dengan mataku sendiri." Lalu Kawaki bilang, "Apa?" Amato bilang, "Fenomena itu akan terjadi pada tubuhmu." Kemudian Kawaki tiba-tiba merasa kesakitan. Naruto berteriak, "Ada apa Kawaki?" Dan tanda karma Kawaki pun muncul di sekujur tubuhnya. Shikamaru yang melihat berkata, "Karmanya, apa yang terjadi?" Boruto pun yang berada di sebelah Kawaki. Boruto berkata, "Hei Kawaki, apa kau baik-baik saja?" Lalu Boruto yang tidak terima, Boruto memegangi baju Amato sambil berkata, "Apa itu tadi? Apa yang terjadi padanya?" Selanjutnya, Sasuke menarik tangan Boruto dari lengan Amato sambil berkata, "Hentikan Boruto." Amato pesan pada Boruto, "Apa kau keberatan untuk diam sedikit? Aku juga baru pertama kali melihat ini." Nah, terlihat Kawaki yang bereaksi dan tiba-tiba karma di sekujur tubuhnya pun menghilang tanpa sisa. Setelah itu Kawaki pingsan tidak sadarkan diri. Boruto berteriak, "Amukan karmanya menghilang, berhenti. Woi Kawaki, apa kau bisa dengar? Bangunlah." Lalu Amato berkata, "Bukan hanya amukan karmanya saja yang berhenti. Coba lihat telapak tangan kirinya." Kemudian Boruto memegangi tangan kiri Kawaki dan melihat bahwa segel karma Kawaki telah menghilang. Boruto berkata, karmanya hilang." Nah, selanjutnya telah terjadi sesuatu di pertempuran Koji versus Jigen. Koji terlihat bergumam di dalam hatinya. Seluruh api menyusut dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan. Akhirnya dia menampakkan wujudnya, Otsutsuki Ishiki. Nah, terlihat api yang telah padam dan ada sebuah bayangan Ishiki. Naruto berkata, "Hei Amato, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Amato bilang, "Sepertinya reinkarnasi Ishiki sudah selesai memakai tubuh Jigen."
Dan Sasuke menanggapi, jadi begitu. Tapi kenapa sesuatu aneh terjadi pada Karma Kawaki di saat yang sama? Sepertinya ini bukan cuma kebetulan. Bagaimana bisa ini berkaitan dengan reinkarnasi Isshiki? Lalu Amato bilang, jelas, ini bukanlah kebetulan ketika seorang Otsutsuki bereinkarnasi memakai sebuah wadah. Jadi, seluruh karma yang sudah ditanam di wadah lain lenyap seketika. Di saat yang sama tidak peduli berapa banyak pun wadah yang ada. Aku rasa ini semacam fitur yang menjaga agar tidak terjadi resiko duplikasi dari pribadi yang sama. Tapi intinya sekarang adalah dia tidak lagi memiliki satu wadah pun untuk reinkarnasi selanjutnya. Apa kalian paham apa maksudnya itu? Benar, saat ini tidak mustahil untuk membunuh seorang Otsutsuki yang abadi untuk selamanya. Nah, kemudian scene berganti ke markas Kara. Terlihat wujud asli dari Isshiki Otsutsuki memiliki sebuah dojutsu yang misterius di matanya. Kashin Koji berkata pada Isshiki, akhirnya kita bertemu Otsutsuki Isshiki. Koji turun dari sebuah tiang dan tiba-tiba benda di sekitarnya melayang, termasuk tiang dan kursi, dan kata Kuchiyose Koji pun menghilang. Lalu di ruang interogasi, proyeksi layarnya pun berhenti. Shikamaru berkata, gambarnya. Amato bilang, kodok pengintai itu sudah tamat. Lalu terlihat Naruto yang mengkhawatirkan Koji. Naruto berkata, apakah Kashin Koji akan baik-baik saja? Dan Amato berkata, rencananya sebagian besar membuahkan hasil. Kami sukses menyeret Isshiki keluar dari tubuh Jigen. Koji sudah melakukan tugasnya. Lalu Naruto bilang pada Amato, maksudmu dia tidak akan selamat? Dan Amato berkata, itu tidak pernah menjadi bagian dari rencana ini. Kami tidak akan melakukan sejauh ini kalau Isshiki memang mudah untuk dibunuh. Lalu Naruto bilang, aku tidak yakin, tapi aku tidak bisa menghilangkan firasat bahwa dia sedang bertarung dengan Isshiki, seakan dia benar-benar ingin melakukannya. Boruto yang mendengar perkataan ayahnya, Boruto berkata, ayah, di dalam hatinya. Lalu Naruto bilang, kau sudah menjelaskan langsung padanya bukan? Bahwa misinya adalah tiket menuju kematian. Lalu Amato bilang, apa yang kau maksud? Dan kenapa kau harus peduli? Kemudian Naruto menjawab, aku juga tidak tahu kenapa aku sangat khawatir padanya. Nah, scene kembali lagi ke pertarungan yang menegangkan. Koji berkata, dia menyusutkan apa saja yang ada di depan matanya. Apa dia berencana menghancurkan seluruh tempat ini? Lalu tiba-tiba topeng Koji retak. Dan Isshiki berkata, semua gen, semua orang memiliki takdir yang sudah ditentukan. Pria itu memiliki takdir yang kuat sebagai bintang perubahan. Dan akhirnya terlihat topeng Koji yang hancur. Sementara itu Isshiki melanjutkan ucapannya. Sekarang aku paham kenapa Amato ingin berpegang teguh padanya, kepada takdir yang perkasa dari orang itu, kepada perubahan yang sangat kecil. Kemungkinannya Kashin Koji yang merupakan cloning dari salah satu dari 3 legenda Sannin, Jiraiya. Kau yang akan mati di sini adalah hal yang sudah ditakdirkan di dalam genmu. Nah, scene pun telah berakhir yang menguak identitas Koji, bahwa Koji itu merupakan cloning dari Jiraiya dan guru Naruto. Nah, selanjutnya kita bahas ya guys, yang masih keterkaitan dengan hubungan Kashin Koji Jigen. Salah satunya perantaranya adalah Amato. Siapakah Amato? Benarkah Amato adalah orang jahat? Mari kita bahas sama-sama. Ya, kita kali ini juga membahas musuh dalam selimut. Inilah ada 5 teori kalau Amato itu villain atau musuh sebenarnya. Meski di manga Boruto telah bersekutu dengan Konohagakure, Amato tetap jadi sosok yang mencurigakan. Apakah kalian juga tentunya setuju dengan teori ini? Yuk kita bahas. Nah, Boruto Naruto Next Generation bisa dibilang memiliki jalan cerita yang semakin seru beberapa waktu ke belakang ini, baik dalam versi anime ataupun manganya. Jika dalam versi animenya, para karakter sedang disibukkan dengan kehadiran Jigen alias Isshiki Otsutsuki yang segera akan muncul. Dan di manganya justru muncul tanda-tanda hadirnya sosok villain utama baru. Sosok yang dimaksud tersebut adalah Amato.
Nah, jika kalian mengikuti manga Boruto, kalian mungkin sudah mengenal Amato sebagai anggota sekaligus ilmuwan super cerdas organisasi Kara yang kemudian berkhianat dan memihak pada Konoha. Tentunya, meski Amato bisa dibilang membantu Konoha dalam mengalahkan Ishiki, nah, di beberapa chapter terbaru Boruto dia tampak sangat mencurigakan. Mungkin ada rencana terselundup kali ya. Nah, bahkan banyak yang menduga kalau Amato adalah villain Boruto yang sebenarnya. Kemungkinan besar Amato akan bikin Kawaki menjadi jahat. Nah, pada chapter manga Boruto 59, ada sebuah momen yang bisa dibilang sangat mencurigakan dari Amato. Karena Amato tampak memprovokasi Kawaki kalau dia tidak kuat tanpa memiliki segel karma yang baru saja hilang setelah Ishiki tewas. Hal ini pun dilakukan Amato untuk membujuk Kawaki agar mau ditanamkan segel karma kembali dengan menggunakan teknologi sang ilmuwan tersebut. Entah kalian sadar atau tidak, momen tersebut mirip-mirip lah di anime Naruto ketika Orochimaru membujuk Sasuke Uchiha untuk ikut dengannya agar jadi lebih kuat. Nah, ketika waktu itu Orochimaru membujuk Sasuke Uchiha untuk ikut dengannya agar menjadi lebih kuat. Setelah itu pun Sasuke seolah berada di jalan yang salah dan menjadi salah satu villain di anime Naruto Shippuden. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau Amato nantinya akan membuat Kawaki jahat pada anime Boruto. Hal ini pun masuk akal jika kita melihat adegan pembuka Boruto yang menampilkan momen pertarungan antara Boruto versus Kawaki di Konoha yang sudah hancur pada masa depan. Sebab di momen itulah Kawaki kembali memiliki segel karma yang kemungkinan didapat dari Amato. Lalu mengingat Boruto adalah tokoh utamanya, kemungkinan Kawaki menjadi villain atas kontrol Amato di momen itu. Nah, fakta selanjutnya Amato memiliki dendam dengan Konoha. Selain fakta bahwa Amato sempat mempunyai anak perempuan yang tewas, masa lalu dari ilmuwan tersebut masih belum terungkap secara jelas guys, setidaknya hingga saat ini. Namun kalau diperhatikan, rasanya Amato memiliki hubungan masa lalu dengan Konoha Gakure. Hal ini pun bisa dilihat dari dirinya yang langsung mencari Suaka ke Konoha setelah berniat untuk mengkhianati Kara. Bagaimana kira-kira latar belakang dari Amato ini? Bisa saja Amato merupakan ilmuwan gila yang dibuang oleh Konoha jauh sebelum Naruto menjabat sebagai Hokage karena eksperimennya yang berbahaya seperti Orochimaru. Pembuangan tersebut bisa saja menjadi penyebab dari tewasnya anak gadis Amato. Hal inilah yang kemudian membuatnya menjadi dendam terhadap Konoha. Setelah itu, pembalasan dendam Amato terhadap Konoha pun sudah mulai terlihat setelah dia menjadikan desa tersebut sebagai Suaka. Karena dengan berlindung dari Ishiki Otsutsuki di sana, dia telah membuat Naruto dan Sasuke selaku ninja terkuat Konoha kehilangan kemampuan andalan mereka. Kini keberadaan Amato di Konoha seolah menjadi undangan agar Amato datang dan bikin pertahanan desa tersebut semakin melemah. Setelah itu barulah dia memanfaatkan Kawaki yang kemungkinan sudah ditanamkan segel karma untuk menghancurkan Konoha. Wow, teori liar sekali ini. Nah, selanjutnya, Eida adalah anak Amato yang dijadikan senjata olehnya. Benarkah teori ini? Ya, dalam beberapa chapter manga Boruto sebelumnya, kita diperkenalkan dengan sosok Sagebird perempuan dengan penampilan yang luar biasa, yaitu Eida. Nah, Eida merupakan Sagebird yang diciptakan oleh Amato dengan tujuan awal untuk mengalahkan Jigen. Namun, setelah keberadaannya dianggap mengancam bagi Jigen, Eida pun diperintahkan untuk dihancurkan. Meski kenyataannya dia disembunyikan di markas Boro. Eida pun memiliki sebuah kekuatan misterius yang membuat siapa saja bisa memikat pada dirinya dan kemudian mengikuti segala perintahnya. Namun dalam salah satu chapternya, Eida secara spesifik menjelaskan bahwa kekuatan misteriusnya tersebut tak akan berpengaruh terhadap anggota klan Otsutsuki atau keluarga sedarahnya. Bisa jadi sosok keluarga sedarah yang dimaksud tersebut adalah Amato. Hal ini pun sebenarnya sedikit berkaitan dengan anak gadis Amato yang telah tewas 12 tahun yang lalu. Bisa saja Eida adalah Sagebird yang diciptakan oleh Amato menggunakan jasad dari anak gadisnya yang telah tewas tersebut. Meski kini Ishiki telah tewas, Eida bisa dialihfungsikan oleh Amato untuk kepentingan lain, termasuk menghancurkan Konoha yang kemungkinan besar menjadi tujuan utamanya. Lalu fakta selanjutnya, Amato punya akses-akses ke teknologi yang luar biasa. Ya,
Jauh sebelum Amado muncul, Orochimaru bisa disebut sebagai sosok ilmuwan paling cerdas di semesta anime Naruto. Meski hasil eksperimennya memang cukup luar biasa, namun setelah Amado muncul, Orochimaru seolah kalah dibandingkan dengan mantan ilmuwan kara tersebut. Sebab penemuan Amado terkesan lebih canggih, seperti Saikboard hingga teknologi yang diklaim bisa menanamkan segel karma. Tentunya agak aneh melihat bagaimana Amado memiliki penemuan yang jauh lebih canggih ketimbang Orochimaru. Dan teori terakhir menyatakan Amado adalah ayah Kaguya Otsutsuki yang ingin balas dendam. Ya, seperti yang sudah dibahas pada tadi, bisa jadi Amado merupakan klan Otsutsuki yang berubah jadi manusia. Hal tersebut pun dapat diartikan kalau ada kemungkinan Amado adalah salah satu anggota dari klan Otsutsuki yang datang ke bumi dan mengambil wujud manusia layaknya Ishiki terhadap Jigen. Sebab Amado punya pengetahuan tentang klan Otsutsuki yang lebih banyak ketimbang ninja lainnya. Bisa jadi Amado adalah ayah dari Kaguya Otsutsuki. Ya, ini tidak mungkin banget sih, tapi ya tergantung plot twist. Seandainya benar, Amado pun sudah sukses membalaskan dendam kepada Ishiki yang sempat ingin mengorbankan Kaguya kepada Jubi. Lalu kini dia hanya perlu menyusun rencana buat mengalahkan Naruto dan Sasuke yang telah menyegel Kaguya. Nah, itulah sejumlah teori kalau Amado adalah sosok villain yang sebenarnya. Apakah kalian sepakat dengan pernyataan admin tadi? Ya, coba kalian berpendapat dan komentar di bawah. Baik, itu dia guys, Boruto episode 214 full pembahasan. Ya, luar biasa sekali bukan? Ingat ya guys, Boruto episode 214 akan tayang pada tanggal 5 September 2021. Jangan lewatkan ya, don't miss. Tentunya rilis hari Minggu sekitar jam 5 sore. Kalian bisa lihat di situs legal seperti Ikiyi atau tidak. Kalian juga bisa lihat di Anime Lovers ataupun di Anoboy. Admin pamit, see you next time. BTW, terima kasih ya telah menonton hingga selesai. Thank you.